Mas itu jarang latihan sebenarnya. Jarang. Ya kan? Seapa nih yang buat Mas Tri kuat tuh apa? Tisu kah atau apa? Halo Rapsmania, balik lagi di program Rapstalk. Nah kali ini rapsid.com bersama dengan Mas, siapa Mas? Trianto Widodo. Mas Trianto Widodo. Jadi Abul tuh kenal Mas Tri itu di tahun 2016. Iya, 2016. Awal berdirinya Garuda Garuda Gym. Gym, iya. Masih di Halim dulu ya? Masih di Halim di deket GOR. Deket GOR, betul. Itu inget banget tuh pas pertama kali Abul kan duduk. Terus Mas Tri nanya, baru mulai nge-gym Mas gitu. Oh gitu ya? Iya, Abul ingat. Oh iya Mas. Padahal lu itu udah gabung di Raps. Udah. Itu lagi liputan siapa nggak tahu, Iya. lupa, terus ada Mas Tri. Iya. Baru mulai nge-gym, baru Mas Tri gitu. Nah, sekarang Abul pengen banget wawancara Mas Tri. Oh iya. Nah, ada apa nih? nah ini dia Gua kita juga cari bingung tahu. jawabnya. Bingung Apa kan? yang mau digali tentang gue gitu. Oke, yang pertama nih ya buat teman-teman Raps ID yang belum tahu Mas Tri. Jadi Mas Tri ini adalah juara strongman dan powerlifting di Rower 3. Juara 1 ya? Betul. Juara 1. Berarti kekuatannya guys, jarang latihan aja bisa menang. Inilah Mas Tri. Oke, tapi sebelum kita bahas soal strongman Mas Tri, Ya. sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, awal kiprahnya, awal kenalnya fitness tuh gimana sih ceritanya? Awal fitness itu dulu di masih freelance di mana? Freelance? Iya. Maksudnya belum member gitu malah. Oh, oke, masih kayak loncat-loncat gitu. Iya, masih loncat-loncat, terus juga masih ikatan kerjanya juga masih kerja susah. kantoran waktu itu. Jadi belum bisa fokus fitness. Terus bisa fokus fitness itu di Hokita Gym. Hokita. Itu tahun 2011. 2011 ya, oke. 2011. Nah, terus kayaknya setahun latihan, terus kenal sama si Aji. Aji juga latihan di situ. Dan terus suka latihan bareng sampai sekarang. Oke. Sebenarnya nih Mas, sorry Mas, gue potong lagi ya. Ya. Sebenarnya kenapa pengen fitness gitu? Kalau gue emang suka yang badan-badan jadi waktu Oh, dulu. oke. Suka yang badan berotot gitu. Kalau waktu masih SMA itu kalau lihat postur-postur orang yang badannya jadi itu kayaknya gagah aja gitu loh. Oh, oke. Jadi RM mutusin buat nge-gym Untuk nih. fitness. Dan emang olahraga itu kan simpel ya, maksudnya kalau deket ya udah kita tinggal bisa waktunya kapanpun bisa main gitu loh. Nggak harus yang kita beregu sama orang, maksudnya bulu tangkis kan kita harus nunggu orang, temen-temen, jadi kita harus bareng-bareng. Kalau fitness kan berangkat sendiri, latihan sendiri juga bisa. Oke. Itu kenal Aji di tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Oh, berarti lumayan cepat ya, dari 2011 kan awal-awal Ya, fitness ya. awal fitness, baru banget itu fitness. Terus Terus kenal Aji. 2012 kenal Aji, fitness di Hokita, ya. Terus sampai berapa tahun ya, sekitar Sampai 2016 4 tahun, berarti? ya. 4 tahun. 4 tahun, sampai 2016 dia bikin gym kan. Nah, Itu bikin gym, kebetulan dulu kita nyari tempat, terus ngerenovnya, terus itu ya bareng-bareng. Oke. gitu. Nah, Gue ikut bantu dia. nah itu dia. Kenapa mau bantu Aji waktu itu pengen bikin sendiri Ya gym? udah temen gimana? Udah CS ya? Dia udah CS, jadi udah bertahun-tahun juga udah temenan, terus latihan bareng, terus dia pengen punya gym. Dan kebetulan emang basic gua kan emang konstruksi Iya. maksudnya. Jadi gua bisa bangun renov tempatnya, terus jadi lebih inilah neken budget lah. Oh, gitu loh, oke. kalau kita kerjain sendiri. Nah, Abul juga sempat ngelirik juga di channelnya Aji ya, wawancara sama Oh, yang sama gue? Mas Tri. Oh ya. Ya kan? Itu jadi buat teman-teman Raps ID yang belum tahu, jadi sebenarnya founder dari Garuda Gym sebenarnya ada dua, Aji dan Mas Tri ya. Enggak. Gue enggak. Salah satunya Foundernya Mas Malik sekarang. Oh, sekarang enggak dulu. Enggak. Dulu yang bantu buat pertama kali bangun. Ini gue bantu-bantu aja. Bantu-bantu ya. Jadi Mas Tri ini adalah ngebantu pertama kali Garuda Gym tercipta ya. Sampai akhirnya sekarang udah beralih CEO. Ya kan? Nah, dulu itu yang Abu tangkap nih dari 2016 itu adalah visi kalian berdua adalah visi Mas Tri dan juga Aji adalah ingin comeback stronger di Binaraga. Binaraga, iya iya. kan? Bener nggak? Iya. Sampai akhirnya
Abu inget banget Mas Tri ikut sempet Mister turun. Indonesia ya. Nah. Mister Indonesia tahun 2016 di Semarang. Itu Mister Indonesia season 2, season pertama di Bandung. Season kedua terus kita untuk ya coba untuk ikut belajar diet, belajar latihan lagi gitu. Ikut tuh di Semarang waktu itu Mister Indonesia. Ya itu first time saya ikut binaraga. Oh itu first time? First time. Oke, jadi... Dan terakhir juga. Iya benar. Pertama dan terakhir tuh Bu. Benar. Nah, gue penasaran juga nih Mas. Apa yang membuat akhirnya Mas Tri itu pindah haluan dari binaraga ke strongman? Oke. Saya sih kalau setelah ikut binaraga itu terus mengenal strongman itu di tahun 2018. Itu saya juga diajak Aji untuk dikenalin olahraga baru. Kebetulan kita sama-sama nggak pernah main olahraga itu. Karena di teman kita di Gorilla Gym itu ngundang untuk kita ikut main. Terus ya udahlah pokoknya ikut aja waktu itu. Ternyata Aji juga lebih senang di situ dan saya juga lebih ya udahlah ini lebih menantang juga gitu. Ya udahlah ikut aja gitu. Terus menurut saya ini lebih tidak begitu susah untuk saya untuk prepare makanannya. Oh oke. Jadi dietnya saya nggak perlu yang ketat banget kan. Apalagi saya tuh orangnya yang demen banget makan. Satu, terus mobile. Iya. Jadi harus pindah ke tempat. Jadi harus meeting mungkin satu hari bisa 3 tempat, 4, 5 tempat gitu. Jadi untuk bekal makanan, fokus makanan tuh susah. Kalau fokus latihan ini sih masih bisa. Masih tapi bisa kalau ya? makanan paling susah sih. Oh oke. Jadi akhirnya itu memutusin. Ya, untuk lebih ke strongman aja. Nah, setelah kita ke strongman juga powerlifting kan. Nah, powerlifting kebetulan juga lah ini ada olahraga baru lagi. Powerlifting sebenarnya olahraga itu udah lama. Angkat berat kan udah lama. Tapi ya lebih suka aja. Ternyata lebih menantang lagi juga gitu. Wah ini lebih gila nih angkatan segitu tapi kita bisa ngangkat itu luar biasa banget sih. Iya. Abul ngelihat di beberapa pertandingan yang diikutin Mas Tri kan dari pas yang di samping GOR ya, di GOR pertama kali ya. Ya itu tower pertama itu. Tower pertama kan. Nah itu di GOR terus pernah di beberapa kejuaraan juga. Ada strongman GOR di situ juga. Strongest team. Nah itu ada juga. Nah yang di situ. Itu gua juara 3. Nah itu Abul lihat power Mas Tri itu benar-benar kelihatan. Sebenarnya nih ya. Karena mungkin dari kampung jadi udah suka ini kan ke hutan terus suka panen padi gitu manggul bisa aja. Ini jadi teman-teman ya, Mas Tri itu adalah salah satu orang terkuat juga sebenarnya kalau di kompetitor inilah yang lumayan kuat lah karena selalu menjuarai di beberapa event ya kan. Sebenarnya nih Mas Tri itu jarang latihan sebenarnya. Jarang. Ya kan? Apa nih yang buat Mas Tri kuat tuh apa? Tisu kah atau apa? Apa sebenarnya yang buat Mas Tri itu kuat tuh apa? Nggak tahu, mungkin ini mungkin udah apa yang diberikan Tuhan kali ya mungkin. Ya udah lu udah dikasih sama mungkin yakin aja sih. Oke, yakin. Yakin, pede. Semua orang juga pasti yakin, Mas. Karena mungkin kalau gua di meet gitu tuh gua kayak nggak ada beban. Gua diliatin orang gitu malah bukannya nervous tapi malah seneng. Oh, itu ya. Oke. Mungkin euforia orang banyak itu bikin gua ini banyak nih orang gitu. Jadi gua malah seneng tipenya gua tuh seperti itu, bukan yang nervous di acara kayak gitu terus gua malah makanya waktu latihan sama meet itu bisa malah ekspektasinya lebih malahan. Oh gitu? Iya. Karena lu kebalikannya berarti. Karena kebanyakan orang kalau udah masuk ke event atau competition, itu udah kayak nervous tuh. Ya, kalau gua malah enggak. Oh, malah enggak ya? Malah seneng. Karena gua tipikal orang yang emang banyak orang tuh malah seru gitu loh, seneng. Jadi pengen nunjukin aja gitu ke orang gitu kalau ya apalagi disorakin gitu. Oh, jadi ada semangat ya? Iya, jadi spirit baru, ya? Gitu. Bukan spirit doll kan? Kan lagi happening tuh Mas, spirit doll. Ngerawatin boneka gitu. Enggak ya? Nggak ikutan ya? Takut gua. Takut ya? Ngeri emang.
Nah, Mas Tri, boleh tahu dong, Abul, sebenarnya kan biasanya kalau latihan strongman tuh pasti 3 ya, identik ya, bench press ya, betul ya? Oh, powerlifting. Powerlifting ya. Bench press, deadlift, squat, deadlift. Sama deadlift, ya. 3 ini kan? Ya. Nah, biasanya selalu Abul tanyain adalah beban terberat, angkatan terberat Mas Tri itu berapa sih? 1RM-nya ya? Iya, 1RM. Gua kemarin di event Rower 3 itu di 167 kilo. 167 kilo, Ya, oke. itu 1 RM Iya. itu beratnya. Terus di squat aku itu di 220 kilo. 220, oke. Di deadlift aku di 235 kilo. 235 kilo. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kalau di latihan, karena Di yang aku tahu, latihan waktu itu 160 itu nggak ngangkat. hah? 160 itu nggak ngangkat. Tapi waktu kemarin, makanya saya cuma nyobain di, nambah 5 aja. Saya pas lihat di video saya masih nggak, effortnya nggak terlalu ini sebenarnya. Ya mungkin, ya karena mungkin efek penonton gitu-gitu. Jadi saya seneng aja. Wah, bener-bener kebalikannya Aji loh. Karena kemarin ya pas gue wawancara si Aji ya, loh, dia nanya, Oh, iya, dia Kak nanya Aji, kan, iya. dia nanya, berat yang mana nih Bu? Angkatan terberat di mana? Di kompetisi atau di latihan? Katanya gitu. Beda, oh beda ya? Oh beda. Beda. Nah ternyata kalau ini kebalikannya Ini teman-teman. pembawaan orang kan masing-masing. Iya, betul. Orang masing-masing. Betul. Kalau Aji mungkin ada nervous. Kalau saya ya ada, tapi terus ke happy, seneng gitu oke. malahan. Lu perlu pakai kayak amoniak gitu nggak sih? Enggak, waktu itu sih enggak. Enggak ya? Tamparan istri perlu? Jangan. Tamparan Pak Alfian aja deh. Tamparan. Nah, selama ngikutin strongman, pernah nggak sih ngalamin kayak cedera-cedera gitu? Strongman Atau alhamdulillah powerlifting ya? kalau cedera-cedera ringan sih pasti lah ya. Pasti Maksudnya lah ya. kayak salah posisi ngangkat, terus mungkin kita kurang pemanasan dulu, terus akhirnya salah urat gitu. Ya pernah. Pernah ya, tapi cuma hanya cedera ringan aja ya? Iya. Nggak Iya, sampai kayak robek gitu nggak ya? Alhamdulillah sih. Oke. Ya jangan sampai juga. Nah, di tengah kesibukannya Mas Tri sekarang nih kan, itu cara ngebagi latihan tuh gimana Mas? Kalau sekarang biasanya kalau gue itu latihan jam malam. Jadi setelah dari kantor itu biasanya jam 7, jam 6 itu sampai di gym. Oke. Ntar latihan, ngobrol dulu sama temen-temen, ngobrol. Mabok dulu gitu, mabok. Main-main ngamer itu setelah ini. Amer soalnya. Habis itu baru latihan. Oh. Karena emang bikin relax kan? Bikin relax. Iya. Karena kan dia jamu sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena Aku cinta orang tua. Iya. Biar peletok. Aduh, biar meletak anget. Iya. Oh, jadi selalu latihan malam. Malam. Malam ya. Malam. Nah, ini kan tadi di awal udah Abul bilang kan, juara Rower 3. Rower 3. Di minggu depan tanggal 22 Januari akan ada Rower 4. Rower 4. Ya kan? Mas Tri ikut ya? Ikut lah. Ikut lah ya. Ikut walaupun kondisinya mungkin kurang siap nih. Tapi saya tetap ikut. Kok lu jadi matain pertanyaan gue selanjutnya, Mas? Oh gitu. Iya. Oh. Pertanyaan iya gue udah. selanjutnya adalah Lanjut aja deh. pengen mempertahankan gelar. Oh enggak. Nah, itu salah satu mungkin tidak ada bebannya saya mungkin itu. Oh, walaupun oke. kemarin mungkin saya champion. Ih, ngeri. Agak sombong nggak boleh. Ngeri champion. Tapi gua nggak pernah menargetkan setiap meet apapun, gua nggak pernah ada target gua harus juara. Oke. Itu satu. Gua makanya mungkin ya gua nggak ada beban itu aja. Gua main relax aja. Oh, jadi nothing tulus aja. Nothing tulus aja. Oh. Gua nggak mau yang itu malah. Jadi kalau ada beban itu gimana sih, pasti akan ada pressure, tekanan gitu kan, jadi nggak happy main. Gitu ya. Iya, nggak. Nah, yang Mas Ri lihat sekarang ini ya, strongman itu atau powerlifting itu seperti apa di Indonesia perkembangannya? Perkembangannya sih semakan mungkin sekarang afiliasinya strongman kan udah ada ya, Foxy itu seharusnya udah harus semakin berkembang lah, gitu. Seharusnya udah wadahnya udah ada gitu loh. Kalau untuk kedepannya seharusnya udah semakin berkembang karena udah bukan cuman hobi-hobi doang, tapi hobi-hobi bisa disalurkan gitu. Kalau powerlifting kan emang udah ada ya dari dulu, wadahnya udah ada. Kalau emang berbakat mungkin dari rower bisa diambil ke yang lebih
ke tingkat jenjang nasionalnya untuk event ke luar negeri gitu kan. Oh, oke. Powerlifting sendiri bagi Mas Tri itu seperti apa? Kalau powerlifting bagi saya itu adalah tantangan yang kayak mungkin dilihat orang akan mustahil, tapi kita bisa angkat. Oh gitu ya? Iya, itu kayak apa ya? Ego? Iya, ngalahin ego juga. Oh oke. Ngalahin ego. Jadi kalau kita orang mau maksain, kalau orang nggak pernah main powerlifting terus kalau orang nggak pernah main powerlifting, lihat orang powerlifting ngangkat itu kan kayaknya mustahil gitu. Oh iya. Sampai ratusan kilo dengan berat badan dia segitu sama dia. Itu kayaknya anjing banget gitu. Tapi bisa dipecahin itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Bagi tipsnya dong Mas, biar orang-orang tuh bisa ngangkat berat. At least nggak yang kayak angkatan Mas Tri ya. Yang penting angkatan berat bagi mereka sendiri. Ya harus maintain latihannya, harus kalau emang suka di powerlifting ya harus main powerlifting. Terus harus belajar juga teknik-tekniknya yang benar biar nggak salah ini. Karena powerlifting itu dengan teknik yang salah aja akan kita stuck di situ angkatannya. Powerlifting tuh harus benar-benar yang ya deadlift ya dengan deadlift cara yang benar, teknik yang benar gitu loh. Terus squat juga harus dengan karena ada beberapa macam gitu loh. Tekniknya ada kayak squat, ada low bar, ada high bar gitu. Harus nyamannya di mana sih, dia coba aja. Biasanya akan dapat progres kalau kita dapat teknik yang benar. Oke. Jadi intinya progressive overload ya. Iya. Oke. Betul. Nah, bicara soal squat ya Mas ya. Sebenarnya kalau di powerlifting sendiri ya, itu squatnya itu harus deep down ke bawah atau enggak sih? Harus dong. Oh, gitu. Harus, paling enggak kita harus nekuk kaki itu harus, kan kalau kita jongkok kan itu kalau kita dengkul itu harus di bawah dengkul. Harus masuk ke bawah dengkul deepnya. Oh, gitu. Iya. Jadi nggak bisa tuh kayak kita squat di bodybuilding yang kayak cuma sampai nggak masuk itu. Oh, itu nggak masuk ya? Nggak masuk. Oh. Jadi harus pantat kita harus masuk di bawahnya dengkul. Iya. Jadi nggak boleh selevel. Kalau selevel masih ngambang gitu. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak masuk. Wah, gila. Terus kalau kayak bench juga harus pantatnya juga pas waktu pressnya juga nggak boleh ngangkat. Kepalanya juga harus nempel di benchnya. Terus kalau deadlift ya bener-bener nggak boleh di pas liftnya juga nggak boleh di mantul-mantulin gitu, harus smooth aja ya. Walaupun ini harus smooth sampai atas. Berarti nggak boleh ada momentum? Nggak harus. Momentum cuma pertama dari bawah doang. Iya, dari bawah doang. Di pertengahan ada momentum lagi nggak boleh. Hentakan lagi gitu nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Itu dianggap gagal. Gagal. Oh, oke. Terakhir nih Mas, seberapa cintanya sih sama olahraga ini? Kalau sekarang cinta banget. Cinta banget ya? Happy banget, udah males main. Ya kalau pemanasan tetap cuman ya manasin shoulder, manasin back. Tapi latihan utamanya tetap powerlifting. Tetap powerlifting. Bench press, deadlift, squat. Oke, itu dia ya. Makanya tetap terjaga power ya. Power ya badan tapi gendut. Emang begitu, tapi kan ini bukan gendut kok kata Dedi. Gitu. Ini powerlifter ini gitu. Thank you so much Mas Tri atas waktunya. Babul. Thank you. Buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Mas Tri bisa di mana? Trianto_Widodo. Oke, Trianto_Widodo. Alright, sampai ketemu lagi Mas Tri di event selanjutnya. Ya, siap. Sampai jumpa di Rep Stock berikutnya. Dadah semuanya.